Jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama, menurut KUHP, ada kejahatan yang tertera pada buku 2 pasal 104 488 KUHP, lalu ada pelanggaran yang tertera pada buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan sama dengan delik hukum atau rehdelik atau malah pers, lalu pelanggaran sama dengan delik undang-undang atau wetsdelik atau malah quia prohibiita menurut doktrin. Yang pertama ada delik formil dan delik material, yang kedua ada delik komisionis dan delik omisionis, lalu ada delik komisionis. Lalu ada per omissionem komissa, yang lalu ada delik dolus dan delik culpa, lalu ada delik tunggal dan delik berganda, lalu ada delik aduan dan bukan delik aduan, lalu ada delik politik dan delik umum, dan ada delik khusus dan delik umum. Materi selanjutnya mengenai bab 3 tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht Belanda melalui pasal 75 RRJO pasal 131 sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi Wetboek van Strafrecht Nederland-Indië, selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berubah menjadi KUHP. Alasan diadakan pembaharuan KUHP ada 4, yaitu alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, dan alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaruan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi, lalu ada dekriminalisasi dan rekriminalisasi, lalu ada depenalisasi dan ada mitigering. Metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis, yang kedua ada kompromis, dan yang ketiga adalah global. Alasan-alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Yang pertama ada alasan politis, karena negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya lah kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, dengan menggunakan KUHP warisan kolonial. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Yang kedua ada alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri, diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Contohnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam Wetboek van Strafrecht Nederland-Indië masih berlaku. Yang kedua, dalam Wetboek van Strafrecht Nederland-Indië tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan sebagainya yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketiga, ada alasan praktis, di mana dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar, padahal teks resmi yang asli dari Wetboek van Strafrecht Nederland-Indië merupakan bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam. Yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam.
Atas dasar itu, selayaknya lah Indonesia harus mempunyai KUHP buatan bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu yang keempat ada alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas-asas pembajakan udara, dan sebagainya. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi. Kriminalisasi merupakan suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Contohnya, penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang 01 tahun 1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Profesor Omar Sunoaji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Alasannya, karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain. Yang kedua, ada deskriminalisasi, di mana deskriminalisasi merupakan suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau membandulkan delik. Contohnya yaitu pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas. Dan ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Terima kasih.